Iran kembali menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan juga Kuwait usai serangan AS yang diklaim merupakan serangan balasan. Lebih lengkap soal hal ini saudara, kita bahas bersama dengan Guru Besar Keamanan Internasional UKI, Mbak Angel Damayanti. Selamat petang, Mbak Angel. Selamat petang, Mas Yasir. Nampaknya ini harapan negosiasi masih jauh karena agresi militer yang kembali terjadi. Tapi yang terbaru serangan Iran ke fasilitas militer AS di Bahrain dan juga Kuwait. Apa pesan yang Anda lihat dari serangan ini? Eh, Intinya, Mas Yasir, ini sudah saya duga ya, tidak sesederhana itu ternyata untuk membuat kesepakatan damai antara Amerika Serikat dengan Iran. Mm-mm. Karena kedua belah pihak ini memang masih punya rasa saling curiga satu sama lain, masih punya persepsi yang menganggap kedua belah pihak lah ya sama-sama melihat atau mempersepsikan masing-masing itu pihak lawannya itu sebagai ancaman. Iran melakukan serangan ke pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait, yaitu bentuk dari respons karena Amerika sebelumnya Mm-mm. menyerang beberapa kota di Iran, dan Amerika pun mengklaim dia melakukan itu karena Iran sebelumnya menyerang kapal kargo di Selat Selat Hormuz Hormuz. pada hari Mm-mm. Kamis tanggal berapa 26 Juni yang lalu. Artinya ini masih akan terus berlanjut. Salah satu pihak kemudian akan selalu mengatakan pihak lain lah yang menjadi Mm-mm. penyebabnya. Aksi reaksi terus terjadi. Dan ini sebenarnya kan semacam apa ya Mas, kayak upaya hanya untuk membuat kesepakatan damai ini tidak sungguh-sungguh terrealisasi. Nah ini Sehingga yang ingin membuat saya tekankan Mbak Angel, ya, yang Anda lihat upaya dari kedua belah pihak untuk menunjukkan bahwa kesepakatan damai ini betul-betul tidak terrealisasi. Apakah ini memang dari sana, bahasa sederhananya, memang dari sananya ini kedua negara emang nggak mau damai? saya melihatnya memang sebenarnya gini, dua-duanya mau ada kesepakatan damai dalam arti gini, tidak menjadi konflik atau perang yang lebih besar lagi, tidak Mm-mm. menjadi perang terbuka yang hanya akan menghabiskan banyak pihak, dan bukan hanya negara Iran yang akan menjadi korban, tapi negara-negara di kawasan pun akan menjadi korban. Sebenarnya kedua belah pihak ini sadar betul akan hal itu, sehingga mereka mencoba untuk mengikatkan diri Mm-mm. kedua-duanya. AS dan Iran mengikat diri dalam sebuah kesepakatan. Sebenarnya itu. Tapi, Tapi kedua belah pihak tidak punya rasa percaya yang tinggi satu sama lain dan masih selalu mempersepsikan pihak lain itu sebagai ancaman. Itu yang belum selesai saya lihat, Mas. mm-mm. Sehingga saya melihatnya kesepakatan damai itu hanya sebagai cara untuk membuat perang ini tidak menjadi lebih besar, Mm-mm. tapi selama persepsi ancaman di antara kedua belah pihak ini belum sungguh-sungguh selesai, kesepakatan damai yang real, yang sesungguhnya itu memang belum akan tercapai. Belum akan Itu. tercapai. Kalau seandainya sama-sama masih saling curiga, apakah penting karena kita lihat sebelumnya ada negara-negara yang ikut berkontribusi dalam kesepakatan damai ini. Peran dari negara-negara tersebut apakah masih efektif untuk menciptakan rasa saling percaya antara Iran dan juga Amerika Serikat? Ya, karena kedua belah pihak kalau AS dan Iran langsung ketemu memang tidak akan pernah bisa. Mm-mm, Sehingga butuh betul. bantuan negara-negara ketiga ya, katakanlah Pakistan atau Qatar dan beberapa negara lain. Nah, disinilah peran ujian yang sesungguhnya buat negara-negara pihak ketiga bagaimana bisa membangun persepsi yang sama Mm-mm. antara AS dan Iran bahwa dua-duanya ini tidak saling mengancam. Nah, tentu di sini dibutuhkan Mm-mm. leverage, political leverage. Artinya gini, negara ketiga ini harus punya kekuatan politik yang cukup besar yang bisa menekan atau tanda kutip ya menekan atau memastikan baik AS maupun Iran itu bisa mari saling menghargai dan bagaimana caranya melihat kedua belah pihak ini sekali lagi bukan ancaman. Mm-mm. Bukan saling mengancam gitu ya, tapi bahwa kita punya tujuan yang sama, memastikan kawasan ini stabil, Mm-mm. memastikan Selat Hormuz terbuka sehingga minyak, energi bisa dan perdagangan itu bisa berjalan normal, Mm-mm. dan memastikan bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah ini tidak berdampak semakin luas di global. Itu Hmm. kurang lebih, Mas Meskipun Yasir. sulit ya kalau kita lihat karena dari Iran maupun Amerika Serikat sama-sama punya poin yang selalu dikedepankan dalam mediasi seperti Selat Hormuz, wilayah Lebanon yang Ya, masih diserang terus oleh Israel. Nah, Pak Israel. jadi Betul. pertanyaan selanjutnya, Anda melihatnya eskalasi agresi militer keduanya ini kedepannya akan semakin membesar atau lebih kepada perang proksi? Saya pikir hampir sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya, Mas Yasir. Perangnya Oke. perang ya seperti yang sekarang lah, serang menyerang Mm-mm. dalam dalam konteks yang terukur.
tidak menjadi terlalu meningkat sampai tidak bisa dikendalikan, tapi juga tidak menghilang begitu saja sehingga tidak ada pokok-pokok pembicaraan yang mau dibahas. Jadi saya melihatnya ya dalam beberapa bulan ke depan akan seperti ini, kecuali sekali lagi tadi ada pihak ketiga yang benar-benar bisa memastikan baik AS dan Iran duduk bersama, punya poin-poin dengan persepsi yang sama, dan mereka punya kepentingan yang bisa diketemukan. Nah ini Karena menarik selama nih, ini Mbak Angel, soal pihak ketiga. Karena selama ini kita lihat kan hanya negara Timur Tengah. Pertanyaannya singkat saja, menurut Anda seperti China atau Tiongkok dan Rusia akan berperan dalam pihak ketiga ini atau masih sama aja posisi mereka? Singkat saja. Rusia sepertinya belum akan bertindak karena dia mendapatkan keuntungan dari konflik ini. China sebenarnya kita harapkan mau turun tangan, tapi dia juga masih berhati-hati karena menjaga hubungan baik dengan Amerikanya maupun dengan Iran. Tapi Baik, justru di situ sebenarnya menjadi titik temu. China sebenarnya bisa karena dia dipercaya oleh baik. Amerika maupun Iran. Itu yang saya lihat, Mas Yasir. Kita nantikan eskalasinya seperti apa ya. Terima kasih Guru Besar Keamanan Internasional UGI, Mbak Angel Damayanti telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Salam sehat, Mas Yasir.